Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Judul devotion pagi hari ini adalah pahit menjadi manis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah saat ini saudara sedang berkata, keadaan saya tidak akan pulih? Ini tidak mungkin bisa pulih. Mustahil akan pulih, atau mana mungkin keadaan ini akan membaik, mana mungkin keadaan ini akan pulih, tidak akan bisa saya jamin, tidak akan membaik, dan lain sebagainya. Apakah ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara? Saudara terkasih, ada sebuah kisah terkenal di Alkitab dari kisah Abraham, dan pagi hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pada satu kali Tuhan datang kepada Abraham dengan sebuah janji awal. Berikut, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Kejadian 12, ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Sampai di situ saja saudara. Saudara, ada satu pertanyaan, bangsa yang besar, maksud Tuhan apa? Bagaimana caranya menjadi sebuah bangsa yang besar bagi Abraham? Bangsa yang besar berarti keturunannya harus banyak, harus berlimpah, artinya anak-anaknya harus banyak untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi keadaan Abraham pada waktu itu berbanding terbalik dengan janji Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Bagaimana keadaannya? Kejadian 11 ayat yang ke-30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Istri dari Abraham mandul, tidak bisa memiliki anak. Mau jadi bangsa yang besar, bagaimana ceritanya bisa menjadi sebuah bangsa yang besar? Sementara istrinya tidak dapat memiliki anak. Kalau dihubungkan dengan janji Tuhan yang tadi, Abraham bertanya-tanya, bagaimana mungkin menjadi sebuah bangsa yang besar, sementara dia tidak memiliki anak? Apa reaksi Abraham mendengar janji Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar sementara dia tidak memiliki keturunan? Inilah reaksi Abraham dalam Kejadian 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Reaksi dari Abraham adalah Abraham tertawa. Dan bagaimana dengan reaksi dari Sarah istrinya? Kejadian 18 ayat yang ke-12 berikut adalah reaksi dari Sarah. Sarah tertawa dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ternyata Sarah juga tertawa, saudara. Abraham dan Sarah tertawa, dua-duanya tertawa mendengar janji dari Tuhan bahwa mereka akan mempunyai keturunan. Abraham menyadari ketidakmungkinan biologis dari istrinya, dan ini adalah reaksi dari ketidakberdayaan mereka, kekurangan secara biologis dari perhitungan biologis. Ini adalah sebuah kemustahilan. Sarah mengalami frustasi dengan kesuburan, infertility, grief, ketidakmampuan memiliki anak secara alami. Jadi Abraham dan Sarah istrinya tertawa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu ada hal di dalam kehidupan saudara, saudara melihat ini sudah tidak mungkin bisa terjadi. Ini mustahil bisa terjadi. Rasanya jalan sudah tertutup. Ini mustahil akan pulih. Saudara, mungkin yang bisa saudara lakukan hanyalah tertawa. Berapa banyak orang tertawa dengan sinis dan menjadi seperti sebuah humor yang palsu. Mana mungkin bisa pulih? Tertawa adalah sebuah reaksi protektif agar tidak terluka oleh harapan-harapan yang palsu. Sudahlah, jangan berharap. Sudahlah, gak usah ngarep dengan keadaan ini. Keadaannya tidak akan berubah. Hal ini terlalu mustahil. Jangan berpikir, berharap terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah.
Mereka tertawa dengan janji Tuhan yang datang di dalam kehidupan mereka. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Mari kita baca bersama-sama Kejadian 18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?'" Dan kita lihat perkataan Tuhan kepada mereka. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan datang kembali kepadamu, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, apa yang terjadi tahun depannya? Ini yang terjadi. Sesuatu yang luar biasa. Membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas janji-janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan janjinya, dan Dia Tuhan yang perkasa di dalam menjawab setiap janjinya. Kejadian 21 ayat yang kedua. Maka Sarah mengandung dan melahirkan bagi Abraham seorang anak laki-laki pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Saudara, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar harus memiliki keturunan. Di saat mereka penuh dengan kemustahilan secara biologis, tapi Tuhan nyatakan pekerjaannya. Sarah melahirkan seorang anak tepat seperti yang dijanjikan Tuhan. Pertanyaannya saudara, siapakah nama anak dari Abraham dan Sarah ini? Kejadian 21 ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir baginya, yang dilahirkan Sarah baginya, Ishak. Lahirlah Ishak sebagai anak dari Abraham dan Sarah, dan dari Ishaklah terjadi penggenapan janji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tahukah saudara apa arti dari nama Ishak? Apakah arti di balik nama Ishak sesungguhnya? Inilah arti dari nama Ishak. Kejadian 21 ayat yang ke-6. Dan Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Arti dari nama Ishak adalah tertawa. Saudara terkasih, tahukah saudara dan percayakah saudara bahwa Tuhan mengerti ketidakberdayaanmu? Tuhan melihat ada hal-hal yang kau pandang mustahil di dalam hidupmu. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu dari tertawa yang pahit menjadi tertawa yang manis. Hal-hal yang mustahil di dalam hidup saudara, yang saudara pandang tidak mungkin bisa berubah lagi, tidak mungkin bisa pulih, tidak mungkin bisa membaik seperti semula dan lain sebagainya, tidak mungkin bisa sembuh dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada pertolongan yang sanggup menolong dan mengubahkan keadaan saudara. Dan hasilnya saudara menertawakan kesempatan-kesempatan harapan untuk dipulihkan. Mungkin saudara sudah tidak percaya lagi bahwa engkau bisa pulih. Keadaan akan membaik. Pagi hari ini, bila saudara sudah terlalu sinis, sudah ketus dan begitu pedas, atau mungkin saudara sudah menyerah dan begitu dingin sama kepercayaan saudara bahwa akan pulih. Pagi hari ini, marilah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup mengubah keadaanmu. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan pekerjaannya di dalam kehidupanmu. Apa yang pahit rasanya, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi perkara-perkara yang manis. Karena Dialah Tuhan yang mengubahkan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan, sekalipun di dalam kehidupan kami, di hati kami sudah tidak percaya, tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk dipulihkan, selalu ada harapan untuk kesembuhan, selalu ada harapan untuk keadaan-keadaan yang baik, keadaan yang semakin baik. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami, dan Tuhan temukan kepercayaan yang baru kepada Tuhan, dan kami sungguh percaya kepadamu. Kami pandang kekuatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.